nilai kehidupan yang diajarkan orang tua saat itu yang masih diimani sampai sekarang itu apa tuh Pak? Jangan bikin susah orang. Jangan bikin susah orang. Iya. Itu aja. Boleh dijabarkan nggak sih? Ya, jadi gini. Jadi ketika nanti saat itu nasihat kepada kita ketika satu saat Tuhan memberikan berkat buat kita ya ketika kita menjadi orang, jangan bikin susah orang, jangan ambil hak-hak orang, tolong orang. Betul. Ya. Jangan pernah Anda mau dibantu kalau Anda tidak pernah membantu orang lain. Jangan pernah Anda mau ditolong kalau Anda tidak pernah menolong orang lain. Ya. Ini jangan terdengarnya sederhana ya Pak ya. Anda mau diberkati kalau Anda tidak pernah memberkati orang lain gitu. Betul. Loh. Jadi hidup itu harus menolong. Jangan lupa bahwa kita ini pernah dari susah. Yeah. Jangan sampai satu saat Anda berhasil, terus Anda melupakan asal-usul. Orang yang sukses itu orang yang tidak boleh melupakan masa lalu. Yeah. Orang yang tidak boleh melupakan asal-usul. Yeah. Ya misalnya gini loh, dari keluarga yang sederhana, terus tiba-tiba jadi pejabat, terus bikin diri angkuh, jalan udah nggak mau tegur orang. Siapa tahu kan kita ini hidup dari susah. Coba kalau kita mengaca ke belakang, kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah dikasih porsi yang sebegini aja kita udah bersyukur. Yes. Masih banyak teman-teman kita yang kalau saya lihat ya, kalau dulu waktu kita sekolah kan kita lihat teman-teman kita ini dulu punya orang tua kan punya jabatan, punya pekerjaan yang sangat luar biasa ya. Pergi di sekolah mereka diantar oleh mobil, iya kan? Kita ini kan jalan kaki. Betul. Keluar istilah dulu keluar main jam istirahat aja kita hanya mampu beli es saja. Iya kan? Mereka bisa mampu beli banyak tapi kita dengan ketekunan kita kita belajar. Ya, justru kita yang jadi banyak teman-teman saya pulang yang dulu mereka pada hebat-hebat semua, tapi ternyata saya lihat kok kasihan mereka punya kehidupan seperti itu. Dengan demikian maka saya juga mewariskan itu kepada anak-anak saya gitu loh. Ya. Bagaimana anak-anak Pak Agus tuh bisa merespon terhadap ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah diimani dari orang tua? Jadi ada istilah pepatah bilang, apa itu? Kalau rotang sutua di badang susah di ero. Yeah. Itu orang Ambon bilang, kalau salah fondasi susah pasti semua bangunan naik atas salah. Oleh karena itu, saya mendidik anak-anak saya sejak kecil. Orang bilang ero tempo. Iya, jadi saya sudah didik dari kecil. Saya bilang kepada mereka bahwa bersyukur papa sudah dan mama udah punya pekerjaan yang baik, iya toh. Oleh karena itu kalian harus sekolah yang baik, iya toh. Kalau istilah papa saya dulu ya, almarhum ya, Pak John Riri Mase itu dia bilang gini, kalau papa kopral, anak jangan bikin diri jenderal. Iya toh. Tetapi kalau memang harus jadi jenderal dan tidak mengorbankan orang lain, tidak bikin susah orang lain, oke gitu loh. Iya toh. Iya, bapak hanya SMA, tetapi kalian harus bisa kuliah sampai dengan pasca sarjana. Sehingga saya bisa sampai S2. Jadi saya bilang sama anak saya gini, nah, opa itu kan hanya SMA. Papa sudah sampai pada S2. Terus kalian kan harus sampai S3, bila perlu sampai profesor, ya kan? Jadi saya tanamkan nilai-nilai itu kepada mereka. Dan yang penting mereka tuh saya mengajar mereka untuk tetap rendah hati, ya tuh. Mereka selalu menghargai orang lain, jangan merasa karena orang tua punya status sosial yang lebih, terus tidak menganggap orang lain. Saya juga bilang sama istri saya, ya, yang jadi sekot itu saya. Anda adalah istri sekot, bukan ibu sekot gitu. Oh sih, ini Anda suka salah pelebelan ya. Kadang-kadang suami yang sekot tapi istri bikin diri kayak sekot pembohong lagi. Jadi ini kita harus tanamkan dari keluarga, ya, dari keluarga sehingga jangan salah langkah. Saya ingat dulu waktu saya jadi camat di Kota Kupang. Ketika saya melantik ketua tim penggerak PKK, istri saya dalam sambutan saya sampaikan bahwa hari ini saya melantik Nyonya Yohana Pakereng, kebetulan istri saya namanya Yohana Pakereng, menjadi ketua tim penggerak PKK Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Yang saya lantik adalah Yohana Pakereng, ketua tim penggerak PKK, dan itu adalah istri camat, bukan ibu camat. Oke, sih. Yang camat harus itu bisa dibedakan. Harus bisa dibedakan. Kalau kita tidak tanamkan itu, ya, ini menjadi rusak juga.
Dalam bentuk apa? Ya, misalnya kalau istri tidak bisa menempatkan diri, misalnya dia bentak-bentak pegawai saya, dia marah-marah pegawai saya, kan dia hanya istri, tugas dia kan mendampingi saya gitu loh ya, dalam hal tugas kayak apa, mensukseskan 10 program PKK saat itu gitu loh. Lalu saya bilang kepada staf saya, kalau nantinya istri saya perintah kalian, ya atau bentak-bentak kalian lawan aja. Saya bilang, kalian lawan aja dia. Iya toh, tetapi kalau dia minta tolong secara baik sebagai orang bersaudara, ya tolong dibantu karena hidup bersaudara, lain sayang lain. Iya toh, jadi begitu. Jadi kita harus tanamkan dulu dari keluarga. Betul. Keluarga baik, baru kita keluar jadi baik gitu loh. Omong kosong kalau dia keluarganya nggak beres, baru dia mau keluar di luar jadi baik, nggak ada. Kuncinya, embrionya ada di keluarga. Iya, betul sekali. Itu kuncinya. Jadi harus bisa bedakan mana ibu pejabat sama mana istri pejabat. Harus menempatkan diri nih. Istri pejabat sama ibu pejabat. Yang mana posisi Anda? Asik. Oke. Dan satu lagi tadi ada kata kuncinya nilai-nilai hidup yang ditanamkan secara turun-temurun bahkan masih diimani sampai sekarang ini, yaitu jangan bikin susah orang. Kalau mau minta bantu pastikan Anda juga harus berbaik hati kepada orang lain ya. Biar kita bisa saling bantu. Baku kele, baku sayang jam, baku kuku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.